Oke, Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi sudah bisa bergabung bersama Bapak Pelajaran Prakarya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem penjualan ya. Jadi pertemuan kemarin sebenarnya ya, jadi materi pelajaran yang kita dapatkan di kerajinan itu adalah produk kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal gitu ya. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Jadi dari tugas yang beberapa yang Pak lihat itu masih ada yang buat apa namanya pas bunga gitu ya. Jadi yang mungkin yang terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat di Seraya itu apa? Itu sebenarnya ya. Jadi ada yang buat kemarin tikar, oke bagus. Ada buat keranjang karena itu ya. Jadi ada kebutuhannya. Ya, jadi seperti itu. Ada buat ike, mungkin tempat makanan itu penting. Terus ada mungkin peralatan dapur, mungkin dari batok kelapa, bisa seperti itu sebenarnya. Ya, atau mungkin asbak dari apa itu sebenarnya. Ya, jadi itu yang diinginkan sebenarnya dari ke materi yang Pak ajarkan. Nah selanjutnya, jadi materi perencanaan usaha kita sudah pelajari bagaimana sistem produksi, teknik-teknik dalam kerajinan sudah kita pelajari, terus menghitung biaya, mungkin kemarin biaya apa yang dikeluarkan ketika kalian misalnya membuat produk itu, terus promosi ya. Nah, jadi untuk promosinya itu sebenarnya gampang sebenarnya tinggal kalian mencari berita. Ya oke, jadi Pak tunjukkan bagaimana caranya biar kalian tuh nanti cari beritanya kok panjang-panjang sekali ya. Ada tugasnya tuh, tugas akhir di mana di internet dicari dia tugas akhir. Bukan seperti itu. Tinggal kalian mencari ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya. Jadi Pak contohkan ya untuk mencari apa namanya tugas berita promosinya itu tinggal kalian seperti ini. Nah, tinggal kalian nanti ini loh kelihatan ya. Ya, misalnya berita promosi gitu ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, berita promosi nih. Ini tampilannya banyak nih. Buat iklan langsung di TikTok, hasil naik. Nih berita nih. Model pemasaran media sosial. Coba klik nanti ini biar berita. Nah, gini kan. Jadi mungkin yang lain dulu yang beritanya. Mungkin yang lain nih promosi Dubes RI ini ada ya. Ya ini tuh ketua ini Disperindak boleh siapkan promosi produk. Sebenarnya banyak ini. Ya, terus nanti kalau kalian pilih lagi 2 aja klik. Ini pameran. Jadi sebenarnya banyak. Jangan bilang, wih sulit Pak nyari gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya. Oke, Cahyadi mau gabung dia. Jadi seperti itu. Wih, Sujana itu udah ganteng kau pakai sisir lagi. Woi, nih siapa nih? Halo Cahyadi. Waduh, rambutnya kamu ini. Dicukur ya, dicukur ya. Cahyadi. Ya, dicukur rambutnya tuh, panjang sekali ya. Oke ya, jadi Bapak langsung saja ya ke materi. Ya, jadi Bapak kan sampaikan materi, mohon mikrofonnya dimatikan ya. Oke. Oke ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang ya. Nah ini. Jadi menganalisis sistem konsinyasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan sekitar atau pasar lokal. Nah, adapun materinya ini 3 materi. Sekali lagi mohon mikrofonnya dimatikan.
Mohon yang masih mikrofonnya itu hidup, itu ada ayam berkokok. Ya, jadi menganalisis sistem konsinyasi untuk kerajinan. Ya, jadi ada pun materinya itu tentang konsinyasi itu apa. Terus sistem konsinyasi, cara dan proses konsinyasi. Nah, jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi sana apa sih, Mbak? Sekali lagi mohon untuk mikrofonnya yang masih hidup bisa dimatikan. Nah, apa sih sebenarnya itu konsinyasi? Nah, jadi kalau konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Jadi di sini bahwasanya konsinyasi itu suatu sistem perjanjian di mana salah satu pihak memiliki barang menyerahkan, gitu ya. Jadi menyerahkan jumlah barangnya kepada pihak tertentu. Jadi itu konsinyasi, konsigmen namanya. Ya, jadi di mana salah satu pihak itu memiliki barang. Misalnya kalian punya barang nih, saya serahkan barang itu kepada pihak lain. Ya, untuk dijualkan. Contoh misalnya kalau misalnya kalian di rumah ini pengolahan, misalnya kalian misalnya buat pisang goreng gitu ya. Pisang goreng, sumping, nah mungkin itu apa lagi ya, bantal gitu ya. Jadi itu ya, jadi kalian buat tuh, ya taruh titip di warung. Nah, jadi seperti itulah kemasan untuk sistem penjualan seperti ini. Jadi taruh di warung gitu ya. Apakah kalian sudah dapat uang kan? Belum kan gitu ya. Nanti kalau sudah laku misalnya baru kalian dapat uang ya. Oke, istilah yang ada dalam konsinyasi itu ada berbagai istilah. Yang pertama itu ada konsignor. Jadi konsignor itu adalah pihak yang memiliki barang. Ingat ya, orang yang memiliki barang. Misal kalian punya barang atau produk. Nah, terus yang kedua itu konsigne. Konsigne adalah pihak yang menerima titipan. Jadi pihak yang menerima titipan barang. Jadi apakah toko misalnya atau yang diajak kalian untuk menitipkan barang itu. Misalnya toko ini misalnya seperti itu ya. Terus ada istilah konsinyasi keluar. Jadi rekening yang digunakan oleh pengamanan untuk mencatat transaksi. Jadi berhubungan dengan barang-barang yang dititipkan. Jadi ini penting. Jadi setiap transaksi apapun itu tetap dicatat. Karena dalam administrasi kan ya penting itu. Kenapa administrasi penting kan gitu ya. Apa saja yang ada dalam kegiatan administrasi ini salah satunya. Ya, jadi surat menyurat itu ya, mencatat transaksi itu penting. Terus ada konsinyasi masuk, rekening yang digunakan oleh komisioner untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang-barang milik pengamanan yang dititipkan. Jadi ketika kalian menitipkan barang, tetap ada juga transaksi. Ketika misalnya yang dititipi barang juga tetap melaksanakan pencatatan transaksi ya. Nah, sistem konsinyasi. Jadi apa sih sebenarnya sistem konsinyasi itu? Jadi ini. Jadi sistem konsinyasi adalah sistem perdagangan yang cara pengaplikasiannya, jadi itu penerapannya itu dengan menitipkan produk-produk penjualan. Kita selaku supplier kepada para pedagang pengecer maupun pedagang tengkulak dengan beberapa persyaratan. Jadi itu. Jadi sistem perdagangan dengan menitipkan produk kepada pedagang baik pengecer maupun pedagang tengkulak dengan persyaratan yang disepakati kedua pihak. Jadi seperti itu ya. Dengan kata lain, memberlakukan sistem ini seorang produsen tidak akan langsung mendapatkan keuntungan, melainkan hanya menitipkan barang dagangnya untuk dijual melalui penjual yang lebih kecil. Jadi seperti contoh tadi, misalnya kalian punya produk, misalnya titipin barangnya di ini, berarti kan belum langsung kalian dapat uang kan, karena kalian istilahnya menitipi. Kalau misalnya laku barang kalian di sana, baru ada konfirmasi dari konsignenya bahwasanya barang itu go ya. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik penjualan konsinyasi itu seperti apa? Jadi konsinyasi, sifat dan karakteristiknya yang pertama itulah konsinyasi satu-satunya produsen, distributor memperoleh daerah pemasaran lebih luas. Konsinyor dapat memperoleh spesialis penjualan. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor. Jadi harga jual eceran itu barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor. Konsinyor itu siapa? Adalah pemilik produk ya. Terus transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan. Ada beberapa nanti keuntungan dan kelebihan dan kekurangan penjualan konsinyasi. Oke, slide berikutnya nanti. Nah lanjut, cara kerja dan proses konsinyasi. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja dan proses konsinyasi, sistem konsinyasi itu? Nah, ada 4 di sana. Yang pertama itulah siapkan produk dulu. Jadi kalian kan sudah punya produk nih.
saya produknya ini loh Pak, ini produk saya, misalnya apa ya. Jadi mungkin ini ya, jadi mungkin produk kerajinan tangan yang sekarang sedang menggeliat ini ya, masker. Mungkin ada yang buat masker, nah, mungkin suka menjahit ya, menjahit itu ya, kerajinan. Menjahit mungkin ada ya. Jadi ini saya sudah punya produk nih, produk yang akan saya tawarkan Pak, ini Pak. Nah kan gitu ya. Terus cari partner bisnis yang tepat. Nah, yang kedua itu, ya produk yang kalian buat ini harus kalian nyari partner atau rekan kerja. Di mana kamu mau titipkan ini? Apakah di toko, misalnya toko, mungkin kalau di Serayu ada toko, di pasar ada toko-toko misalnya ya, ruko-ruko itu ya. Jadi atau di mana misalnya tempat-tempat yang banyak, mungkin di daerah kota misalnya. Jadi cari partner untuk bisnis untuk bisa dititipi produk ini. Ya. Nah, selanjutnya tentukan perjanjian bisnisnya. Ya, jadi itu. Karena di sana sudah jelas, mungkin di buku paket sudah, mungkin kalian ada yang bawa buku paketnya. Di sana sudah ada jelas bahwasanya dalam penjualan konsinyasi itu halaman 33 ya, dan 33 34 itu harus jelas ada perjanjiannya. Perjanjian itu dibuat dalam bentuk surat. Ya, jadi surat perjanjian bisnis gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah baru jalankan. Jadi kalau sudah perjanjian, sudah terikat satu sama lainnya, baru ayo kita jalan. Oh, misalnya produk kalian ini, ayo kirim misalnya produknya ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apa kelebihan? Nah, tadi ini. Dan kekurangan. Baru ya, lewat ya. Apa kelebihannya? Nah, kelebihan apa yang bisa didapatkan ketika terjadi penjualan konsinyasi? Bagi pemilik atau konsignor, pemilik produk nih, memperluas pasar dan menghemat biaya. Menghemat SDM, biaya pelayanan. Jadi, intinya kan kamu tuh buat produk aja, tinggal nanti naruh kan gitu aja. Kan hemat biaya produksi, hemat SDM kan gitu ya, tidak perlu menjajakan, kan perlu. Fokus terhadap produk. Nah, terus kalau bagi penjual, penyalur atau konsigne, dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi konsigne ini yang dititipi produk tuh, tinggal ini, hanya menyediakan tempat saja, kan gitu misalnya ya. Terus risiko kecil, display produk bertambah. Nah, apa kekurangannya bagi pemilik produk? Kekurangannya itu risiko tetap terjadi. Ya, risiko kerugian itu pasti usaha apapun pasti risiko itu akan ada, tetapi risiko itu rendah, sedang, tinggi kan gitu. Kalau kita kan bisa bagaimana caranya meminimalkan risiko itu ya. Terus ada promosi tidak sesuai. Terus bagi penjual atau konsigne sama risiko kerugian. Jadi kalau barang misalnya tidak laku-laku, misalnya kan dia rugi. Misalnya dia tidak dapat hasil misalnya kan gitu ya, dengan menyediakan tempat. Ya. Oke, jadi itu. Nah, tips sukses bisnis konsinyasi. Bagaimana tips? Nah, jadi gitu ya. Biar kalian sukses gimana? Nah, yang pertama itu mencari, memilih partner bisnis dan target. Bar ya. Nah, jadi mencari dan memilih partner bisnis dan target pasar yang tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini bahwasanya mencari dan memilih partner. Jadi tentukan rekan bisnis yang akan kalian titipi itu betul-betul partner bisnis yang bagus dan target pasarnya yang tepat. Ya, target pasar misalnya kalian akan menaruh produk itu di toko kawasan mana gitu. Apakah kawasan misalnya daerah perkotaan atau daerah pasar, daerah keramaian, itu misalnya kalian join dengan partner bisnis yang seperti itu. Sehingga produk kalian itu cepat akan laku nanti. Nah, terus yang kedua itu manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Jadi manfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Momen itu mungkin bisa dikatakan situasi yang kondisi ya, yang pas gitu ya. Misalnya ada kegiatan, mungkin ada pameran, ada toko-toko menyediakan tempat-tempat, itu kita join sama sana ya. Jadi mungkin ada pameran kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin zaman Covid mungkin agak sedikit ya, karena kegiatan menggunakan banyak orang itu dibatasi. Terus kembangkan partner bisnis kalian, kembangkan. Jadi partner bisnis 1 misalnya 2, 3, tambah misalnya seperti itu. Tapi tetap dengan perjanjian. Nah, yang keempat itu lakukan evaluasi. Jadi setiap kegiatan apapun pasti, jadi misalnya bagaimana penjualan per hari, per minggu, per bulan. Itu evaluasi, kita nilai, kita awasi. Ada kekurangan, apa yang perlu ditambahkan. Ya.
Jadi mungkin itu beberapa materi yang mungkin Pak bisa sampaikan ya. Jadi di materi penjualan konsinyasi. Oke, jadi terakhir ya, slide terakhir Om Santi Om ya. Oke ya, ya. Jadi bisa lagi lihat. Udah ya? Nah, bisa mikrofonnya hidupin boleh. Ya, sudah ya tadi ya? Ya, ya. Jadi materinya segitu ya tentang sistem penjualan. Nah, mungkin di buku paket mungkin ini beberapa contoh yang mungkin kalian bisa lihat. Surat perjanjian halaman 34. Ya, halaman 34 di sana. Surat perjanjian konsinyasi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, di sana ada yang bertanda tangan gitu lengkap di sini. Ada pihak pertama. Jadi itu ada suratnya. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Jadi ini dilakukan karena tadi kan Pak sudah sampaikan bahwasanya ada 4 cara atau sistem konsinyasi. Itu yang pertama kan apa? Tentukan produk dulu ya. Ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua Pak? Cari partner yang tepat. Ya, partner dulu. Ketiga apa? Apa yang ketiga? Ya, jadi buat perjanjian. ya buat suatu perjanjian. Baru yang keempat ya jalankan gitu ya. Ada 4 itu ya. Jadi produk dulu, setelah produk pilih partner bisnis. Yang ketiga buat surat perjanjiannya. Yang keempat baru jalankan. Nah, apa sebenarnya misalnya tujuan dibuatkan surat ini? Ada yang tahu? Misalnya ada surat seperti ini. Apa tujuannya sih dibuatin surat perjanjian ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu misalnya dijawab boleh. Kenapa sih harus dibuatin surat perjanjian? Kalau misalnya kalian pacaran nih, ada nak surat perjanjiannya hitam dan putih? Ya. Ya. Jadi apa tujuannya sih? Ada yang tahu? Nopi bisa Sri? Sri bisa Sri? Untuk menjadi ikatan antara kedua belah pihak. Ada yang mengikat gitu ya, Pia. Ya, ada yang mengikat ya. Jadi antara pihak pertama sebagai konsignor dan sebagai konsinyor itu ada yang mengikat ya. Karena sebuah perjanjian itu, apalagi sekarang gitu ya, jangan hanya, ragu kan ngejang gitu. Oh nah, kalau hanya pesan gitu ya, orang tuh kan mana buktinya kan gitu ya, bener nggak? Ya kan harus ada bukti ya, harus ada bukti berupa surat perjanjian itu. Jadi seperti itu. Artinya dengan adanya surat itu bahwasanya ada sebuah ikatan yang resmi kan gitu ya. Jadi kalau ada dari kedua belah pihak salah satu pihak misalnya ingin misalnya ya jadi di luar itu ya perjanjian yang melakukan hal yang tidak diinginkan, kan pihak pertama bisa menggugat seperti itu ya. Jadi ini penting, sangat penting kita lakukan sehingga produk yang kita misalnya kirim ke konsigne ya jadi jelas gitu ya. Berapa persentase keuntungan ataupun penjualan itu juga jelas. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin kalian kalau di rumah misalnya kan sering kan kalian mendengar ada di warung kalian ada nitip misalnya apa pisang goreng apa itu kan sedih seperti itu dia. Ya berapa laku nanti kan mungkin sehariannya segini laku segitu dia. Berapa dapat yang di pemilik toko misalnya sekian kan seperti itu. Itulah contoh yang bisa kalian pahami secara langsung bahwanya sistem penjualan konsinyasi itu seperti ini loh gitu. Ya, mengerti ya? Mengerti ya sistem penjualan konsinyasi ya? Riki gimana mengerti? Paham? Riki? Bisa dimengerti materinya? Riki? Kalau Sulatra bisa mengerti ya? Paham ya? Kalau Tusri sudah mengerti ya? Sudah. Ya. Oke, jadi itu ya materinya cukup singkat. Jadi kita punya waktu. Jadi
di pelajaran prakarya ya. Jadi untuk informasi-informasi nanti ke depan, jadi tetap di WA grup ya. Jadi sekali lagi mohon dibantu nanti beberapa teman yang mungkin belum konfirmasi ya. Jadi Bayu Kusuma Negara ya ini. Padahal kemarin kan Pak sudah di WA grup ya, sudah Pak sampaikan. Ini loh rekapan KD 3.1, 3.2 yang kalian harus lengkapi ya. Jadi sampai saat ini juga belum ada. Tapi karena Agus Yoga katanya HP-nya hilang. Ya, jadi itu. Nanti itu ya Cahyadi belum dapat konfirmasi, Junianto ya. Ketut Agus Saputra ini belum ada informasi, Indiana Sudarsana ya. Terus ini baru Wanta, Juliarte ya, Mudane, Colan jadi itu ya. Arinopi, Weni ya. Nah itu nanti untuk Yuni ya, Yuni Asani ya mohon itu dilengkapi ya. Oke, ada yang tanyakan dulu boleh sebelum Pak akhiri. Kurang lebih sudah 20 menit ya, kasihan juga kalian nanti. Mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang Pak sampaikan tadi, belum paham bisa ditanyakan. Ada ya? Tidak ada ya? Sudah jelas berarti ya? Pak. Ya? Mau nanya, Pak. Ya, Busri ya. Untuk surat perjanjian konsinyasinya ini kemana, Pak? Kenapa? Untuk surat perjanjian konsinyasinya ini ditujukan ke mana? Oh ya. Jadi kalau suratnya itu kan karena di sana ada dua belah pihak. Jadi ditujukan hanya untuk kedua belah pihak saja gitu ya. Jadi misalnya pihak pertama dan pihak kedua saja. Jadi dengan mungkin di sana ada tanda tangan. Jadi kedua belah pihak ini saja yang memiliki surat itu karena kesepakatan antara kedua. Ya. Nanti misalnya kalau ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian misalnya biar lebih pihak satu dan pihak dua lebih diakui di hadapan hukum, bisa mungkin tanda tangannya itu harus ada materainya. Jadi itu sah di hadapan hukum. Jadi kalau ada misalnya dari satu belah pihak yang melanggar itu kan bisa tindak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan isi perjanjian itu. Jadi seperti itu, Sri. Sudah? Bisa dipahami? Sri? Bisa. Ya. Ada lagi misalnya coba? Ada lagi? Enggak ada ya? Pas ya? Pas. Kalau Riki ada yang tanyakan, Riki? Ada Riki? Enggak ya? Oke ya, kalau memang tidak, jadi itu saja ya. Terima kasih kalian sudah bergabung ya, Sulatre, Ayu, Sri, Riki, Nopi ya. Mungkin tadi Cahyadi sebentar dia langsung hilang ya. Jadi mungkin karena sinyal nggak apa-apa ya. Jadi semoga ada kesempatan waktu lagi kita pakai Pikon seperti ini. Jadi nanti biar lebih jelas lah. Jadi mungkin yang belum bergabung nanti lagi sebentar Bapak akan share videonya lewat link YouTube. Nanti kalian bisa menonton. Oke ya, senyum dulu ya. Senyum dulu, senyum. Oke ya. Oke, makasih banyak ya atas waktunya. Nanti mungkin informasi apa di WA Group bisa kalian ikuti. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan boleh WA pribadi Bapak. Oke, terima kasih Pak akhiri dengan Param Santi. Om Santi. Selamat siang ya, jaga kesehatan di rumah. Ya. Iya, Pak. Ya.